Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala rabbi sa'ali sadri wa salli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bangun dalam kondisi kampung kita aman, sehat, dan insya Allah ada rezeki untuk hari ini. Maka tidak ada sebab lain kecuali kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus dimudahkan langkah kita untuk masjid, sholat berjamaah, dan dilanjutkan dengan majelis ilmu, itu juga hal yang harus kita syukuri, karena banyak orang itu masih tidur, dibangunkan susah, sok-sok malah nesu, kan? Nah, maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang membedakan kelas orang yang beriman dengan orang-orang yang kurang iman. Sehingga nanti ketika jenengan hari ini harus susah payah untuk bangun sholat, maka balasannya di akhirat pun tetap akan berbeda. Makanya selalu saya tekankan atau saya sampaikan, ya, apapun kondisi jenengan hari ini di dunia, maka ketika jenengan bisa beribadah dengan baik, maka itu masih lebih baik daripada orang yang memiliki banyak hal tapi tidak mau beribadah, karena nanti akhiratnya pasti akan berbeda. Dan dalam rangka untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah, maka kita belajar tentang bagaimana cara sholat yang baik. Nah, nanti kalau ini sudah selesai, bagaimana cara sholat yang khusyuk. Nah, karena levelnya setelah tahu sholat yang baik dan sholat yang khusyuk. Makanya saya berharap ya, panjenengan juga istiqomah agar bisa terus mengikuti kajian yang ada, agar jangan sampai ibarat orang lari estafet itu kudunya nek sing nutuke kok malah ndak ditutuke berhenti di tengah jalan, maka itu sebuah kerugian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita urutkan lagi, dan ini saya ulang-ulang terus. Yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram, yang ketiga adalah ta'awud, yang keempat adalah basmalah, yang kelima adalah Fatihah. Bener apa? Iftitah kelewat. Takbiratul ihram, terus habis itu iftitah, kemudian ta'awud, bismillah, kemudian al-Fatihah, kemudian surat, kemudian rukuk, kemudian i'tidal, baru kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi. Nah, sumaf'al zalika fi kulli sholatika, maka kerjakan seperti itu dalam setiap rakaat sholatmu. Nah, berarti rakaat kedua ngoten, ketiga ngoten, keempat ngoten. Nah, yang membedakan adalah ada tambahannya, yaitu setelah dua ada tasahud. Kayak ini tadi ada tasahud. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, naik dua tasahudnya satu, naik tiga tasahudnya dua, naik empat tasahudnya dua. Tapi naik witir, naik witir itu tasahudnya itu satu. Satu itu bisa dengan bagi dua. Bagi dua gimana? Dengan witir tiga, misal aku witirnya telu itu bisa dengan langsung lampai langsung telu, nanti terakhirnya tasahud, atau dua salam terus tambah satu salam. Kalau model di Masjid Haram, Masjid Nabawi, itu paling sering dilakukan itu dua salam plus satu. Alasannya dengan banyak tasahud maka akan banyak doa. Nek banyak doa, harapannya banyak pahala. Makanya dengan tidak usah bingung. Nanti misal barangkali ada imam tarweh yang di sini witirnya tiga tapi dua salam tambah satu, kok ini yo? Atau mungkin witirnya satu tok, kok siji tok yo, kok ora telu yo? Nah, yang pakai bahasa kok itu berarti kan kudu atau harus atau wajib gitu. Maka itu namanya sholat wajib. Nah, nek sholat sunnah maka tidak bisa kalau pakai kata kudu sekian mene kudu ini. Ada fleksibilitas sesuai dengan kelonggaran dan
contoh yang diberikan oleh Nabi dan para ulama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tasyahud. Kita bahas tasyahud. Nah, tentang tasyahud, ya, sebagian ulama berpendapat tasyahud itu kalau dia ambilkan dalil dalil dari Qur'annya, itu di Quran surat Al-Hasr ayat 7 dengan bahasa yang umum, yaitu wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa man hakum anhu fantahu. Apa yang nabimu rasulmu itu ajarkan atau perintahkan maka ikuti, ambillah, dan kemudian apa yang dilarang maka tinggalkan. Sehingga apa yang terkait dengan sholat maka secara khusus disampaikan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Berarti urusan tasawuf juga harus nyontoh Nabi. Nah, terkait dengan tasawuf Nabi mendetailkan. Nah, makanya Quran itu kalau ada orang ngomong yo kabeh kudu sangka Quran tok. Nah, nek ada bahasa tok itu liyane kaya moh. Maka jenengan enggak akan bisa merangkai salat, tata cara salat itu dari Al-Qur'an. Karena tidak ada penjelasan tasawuf secara khusus, itu tidak ada, termasuk bacaannya tidak ada. Makanya ya, kita lanjutkan dengan hadis, sehingga pas ketika Nabi mengatakan hidupmu nggak akan sesat, kamu akan terus selamat kalau menggunakan ayat dan hadis, Quran dan Sunnah. Tinggal bahasanya sendiri, ada yang Quran dan hadis boleh, Quran dan Sunnah yang salah. Nah, yang pertama Nabi SAW menyebutkan bahwasanya idza jalasa ahadukum fi shalah falyaqul at-tahiyatu lillah. Kalau kalian duduk di dalam sholat, berarti maksudnya sujud tasyahud, maka hendaklah mengucapkan at-tahiyatu lillah. Karena duduk di antara dua sujud, itu boleh buatan at-tahiyatu lillah. Tapi nama Rabbi firli atau Rabbi firli warhamni wajburni wahdini warzuqni wa'afini wa'fu'anni, itu juga boleh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, at-tahiyatulillah ini diperjelas oleh Abdullah bin Mas'ud, at-tahiyatulillah wa sholawatu wa thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku ora hafal Mas, karena niki salat niku dilakukan sehari 5 kali sampai jenengan sedo, maka yang belum hafal mbok pilih dilonggarkan waktu untuk menghafalkan. Aku sibuk Mas, malah sibuk-sibuk nopo dilonggarkan. Nopo pokoknya monggo lah jenengan ngatur sendirilah. Dibaca, dipelajari, dihafalkan, karena ini diulang-ulang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya at-tahiyatu lillah. Nanti insyaallah tentang sholat khusyuk nanti kita bahas perkata, tapi tidak apa-apa ya, saya singgung aja. At-tahiyatu lillah wa sholawatu wa thayyibat. Segala penghormatan, sholawat dan kebaikan adalah milik Allah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam keselamatan pada engkau Nabi yang penuh keberkahan dan rahmat dari Allah. Kemudian assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, dan salam keselamatan juga buat kami dan buat hamba-hamba Allah yang saleh. Artinya ini doa untuk Nabi, untuk kita. Mungkin ada orang orientalis itu orang yang benci dengan Islam, dia akan ngomong, ngopo nabimu datang buat dongake, berarti nabimu gak selamat. Lalah sing dijak ngomong wong Islam sing gak paham. Oh iya bener juga ya. Nek nabiku selamat dong, kok tak dongake. Ujune kan rasa didongake wong selamat tok. Itu salah ya. Ketika saya mengatakan assalamualaikum tadi di awal mulai kita kajian, pertanyaannya apa dengan wong ora selamat? Salam itu satu bentuk penghormatan doa. Bukan berarti wong sing didongake gak selamat, mboten. Dan salam itu ada di semua agama, gitu. Assalamualaikum, terus salam kebajikan, kan semua agama ada. Apa berarti wong kabeh ora selamat lho, mboten. Artinya itu bentuk penghormatan. Terus misal kita ngomong MC ini kok pada Bapak Lurah yang kami hormati, pokoknya orang ngomong ngoten terus kita nggak menghormati Pak Lurah, tetap kita hormati. Cuman kita tekankan untuk disampaikan sebagai bentuk penghormatan. Makanya ketika kita mengucapkan assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu sebagai bentuk
ya, rasa cinta kita kepada Nabi kita yang diungkapkan dengan cara yang benar, yaitu diucapkan salam. Makanya memang ada cara yang nggak benar, ada orang yang ke kuburannya minta itu cara nggak benar itu. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelahnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Jenengan setiap hari loh diucap nih. Nah, persaksian jenengan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah itu membutuhkan bukti. Makanya keimanan yang tulus itu berakar dari hati, lisan, dan kemudian di perbuatan itu sesuai, sinkron. Jenengan tiap hari mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahwasanya jenengan itu bersaksi kalau tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah setiap hari. Jenengan juga setiap hari mengatakan iya karena berdua, iya karena saya. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami minta pertolongan. Maka di situ ada kondisi yang dituntut dari kita, yaitu la ilaha illallah, dua hal. Bahwasanya kita menyatakan tidak ada ilah yang boleh disembah, berhak disembah selain illallah, Allah. Itu untuk kita. Nek wong liya milih liyane ya semono lah. Tapi jenengan itu orang-orang yang sholat ini loh, ketika menyatakan la ilaha illallah, itu rukunnya dua. Jadi menyatakan kalau tidak ada yang boleh disembah, yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Makanya nek sholat kok cek gua sajen, tanya-tanya jadi paham ora sholat ini. Nah, sama halnya jamaah haji atau umrah yang dia ke sana kemudian mengatakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. La syarika lak, tidak ada sekutu yang bisa pas menandingi Engkau ya Allah, tidak ada. Ana sang gunting kan sang gunting namanya kain kiswah gunting minggu Jumat terus mungkin sing ten daerah pundi niku dienggo pasire diadai botol ngomongnya tinggu barokah mboten nggih, tidak boleh. Kalau itu benar bisa, kalau itu benar ada, Nabi dan para sahabat sudah melakukan. Tidak ada. Bahkan yang namanya Umar bin Khattab itu ketika ndelok niku Hajar Aswad, meh ngambung Hajar Aswad niku dia sampai ngomong ngendikan, iki nek mergo ora mergo aku ndelok Nabi ku ngambung kowe kuwi, aku wegah ngambung kowe, wong iki mung watu. Jadi itu tauhid yang baik, yang benar itu, keimanan yang benar itu kayak gitu. Jadi kita tuh hanya mengagungkan Allah dan makhluknya itu, tidak ada yang perlu kita agungkan. Ya, nggak boleh benda-benda mati seperti itu. Makanya berbeda dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bukan karena Nabi kita yang mencontohi untuk menciumnya, untuk melambaikan tangan kepadanya, kita nggak akan ikut-ikutan. Nah, maka asyhadu an la ilaha illallah niku yang harus jenengan pahami, bahwasanya jenengan kalau sudah sholat itu ya ampun berbuat kesyirikan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu hambanya dan rasulnya. Hambanya berarti tidak boleh diagungkan, nah untuk dijalui di kuburannya tidak boleh minta-minta kepada Nabi Muhammad SAW, tidak boleh. Kemudian dan rasulnya, kita mengakui beliau itu rasul yang membawa risalah sehingga kita ikuti. Caranya mengikuti pripun? Belajar. Caranya belajar pripun? Majelis ilmu. Majelis ilmu pundi kemawon sing penting ngajarke agama kanthi leres, kanthi lurus nggih menika Quran kalih sunnah. Nek pun niku sing disampaike insyaallah jenengan buka sekedhik paham. Oh Nabi kuwi nek salat ngene, nek poso ngono, nek berakhlak ngene, nek karo bojone ngene, nek karo garwane ngoten, nek karo putrane ngoten, karo tanggane ngoten. Nah, sehingga di situ kita contoh. Itulah yang disebut dengan orang-orang yang mengikuti jejak atau jalan Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu dan rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala, ini itu makna singkatnya. Nanti kita bahas Allah dengan makna yang lebih dalam. Nah, kemudian ada tambahannya itu adalah apa? Sholawat Ibrahimiyah. Jadi sholawat niku yang paling pendek niku Allahumma sholli ala Muhammad niku. Kemudian Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian di atasnya itu yang paling panjang atau paling baik itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini sholawat terbaik
Ini sholawat terbaik. Jadi ketika jenengan mau sholawatan, maka jenengan cukup membaca itu. Nah ini kan nganggo Sayyidina napa ora Mas? Nek dalam konteks sholat ketika dalilnya tidak menggunakan Sayyidina, jangan ditambahi Sayyidina. Tapi kalau di luar sholat sumonggo silakan, tidak apa-apa. Nah, khilaf ulamanya pas tasawuf awal apakah pakai sholawat Ibrahimiyah atau tidak. Maka yang saya pahami, mudah-mudahan saya tidak salah, jumhur ulama, mayoritas ulama itu berpendapat kalau tasawufnya dua, niku tasawuf yang pertama cuma sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah tapi aku senangnya aku sholawat tok Mas, ya enggak apa-apa, enggak salah juga. Betul nggih. Terus dengan yang umpami imamnya kok tasawuf awal cepet, berarti beliau mungkin besar kemungkinan tidak pakai sholawat Ibrahimiyah. Tapi kalau imamnya kok delalah pas kali jenengan ngangge kok ya imamnya yo randang selak ngadeg, berarti mungkin niku ngangge sholawat Ibrahimiyah. Sehingga ketika imamnya cepet dan ngadeg ya jenengan boten usah ngangge sholawat Ibrahimiyah. Soalnya dalam sholat makmum niku nggak boleh disii juga nggak boleh ngeri. Ngeri terlalu suwe niku nggih mboten sae. Disii gerakane imam niku nggih mboten leres. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Jadi boleh nggih jenengan ngangge salat Ibrahimiyah namun mboten silakan. Nah, kemudian tata cara duduknya gimana? Kalau duduknya adalah tasawuf awal, kan kita sedang membaca atau membahas tasawuf awal nggih. Maka duduknya niku namine iftirasi. Iftirasi niku berarti kaki atau telapak kaki yang kiri niku dilenggai, sing kanan niku dipancake ya. Nah, niki iftirasi. Iki ketangkatan iki ya. Mungkin yang ini namanya tawarruk. Karena ini tasawuf awal, maka tasawuf awal harus atau pasti iftirasi. Walaupun ada sebuah riwayat atau ada riwayat yang menyatakan Nabi itu pernah duduknya tinggi. Ini namanya ikta, tapi tidak pernah dirutinkan. Jadi mungkin karena kondisi tertentu, mungkin sakit atau apa gitu. Nah, pernah Nabi itu duduk seperti itu. Dan bahkan kemarin saya lihat orang jamaah di Sumber itu buatan sakit. Yang bagus kan harusnya tetap gitu. Harusnya tetap gitu. Dia itu bahkan ya Pak. Jadi dia ada jedanya. Tapi sakit Jadi tidak bisa. Makanya duduknya itu dikembalikan kepada kondisi yang sempurna. Nah baru kalau ada kondisi kesehatan yang menghalangi, silakan. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Humaid As-Sa'idi. Karena Nabi SAW idza jalasa fi sholati iftarasha, iftiras. Rijlahul yusra wa nasabal yumna. Iftarasha di sini dibentangkan maksudnya untuk diduduki tadi kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Makanya itu disebut duduk iftirasi. Nah, kemudian wa kana yad'u yadahul yusra ala rukbatayhil yusra, dan beliau meletakkan tangan yad niku dari sini pergelangan ini ke sono niku namanya yad. Nah, dari sini ke sini namanya dhira. Nah, di mana Nabi SAW dikatakan di sini meletakkan tangan kanannya niki sampeyan niki ala rukbatayhi, di atas lutut kanannya. Maaf, tangan kirinya di atas lutut kiri. Wa yadahul yumna, dan tangan kanan ala rukbatihil yumna, di atas lutut kanan. Wa yusiru bi isabaihi asyababah, dan beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Terus bahasanya tadi adalah duduk istirasi, terus meletakkan tangan kiri di atas lutut. Berarti ada
ada yang kena lutut, ngomongnya lutut pas ujungnya ini tidak. Jadi tetap ada paha, ada yang kena lutut. Nah, yang kanan juga sama. Kemudian sampai di hadis itu memberi isyarat dengan telunjuk. Ini intinya yang saya. Nah, nanti tinggal teknisnya ini, ngomong ini, dan nanti kita lihat. Jadi belajarnya bertahap dulu. Tapi nanti berlanjut. Jadi jarinya itu kena di lututnya kan. Kelihatan kayak full, kelihatan itu untuk maju. Nah, kemudian disyaratkan dengan jari telunjuk. Kemudian cara dudingnya gimana? Idza kana qa'ada fi sholati wa ayatahul yumna 'ala rukbatihil yumna thumma qabada isabi'ahu kulluha wa asyara billati taliyal ibham. Nabi kalau duduk dalam sholat beliau meletakkan tangan kanan di atas lutut kanan, tangan kiri di atas lutut kiri. Nah, lalu yang kanan menggenggam dulu. Misal ini buku kula menggenggam dulu. Nah, bar itu kemudian setelah menggenggam qabada asabi'ahu kulluha, genggam, wa asyara billati talihil ibham. Kemudian beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk yang berada di samping ibu jari. Jari telunjuk yang berada di samping ibu jari. Gegem colke. Terus kalau dipraktekkan ya, kaki tangan kiri di atas lutut kiri itu toh. Nah, yang kanan jari ngoten tapi terus kemudian menggenggam. Terus colke. Ini cara yang pertama. Jadi bukan berarti nanti ada yang lain terus salah, kita lihat dulu. Kemudian yang berikutnya cara yang lain dari Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu, dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, qultu, dia berkata, aku bertanya, li anduronna ila sholati Rasulullah SAW kaifa yusolli. Bahwasanya aku akan melihat la anduronna ila sholati Nabi SAW, kepada sholat Nabi SAW. Kemudian summa qabada isnataini min asobi. Kemudian beliau menggenggam kedua jarinya. Kemudian wa halqatan, menggenggam kan ya, terus membentuk dua lingkaran antara jempol dan jari tengah. Ini tiga lingkaran. Genggam saya terus ini dijolke, nah tapi ini dibentuk lingkaran ini. Nah, kemudian summa rafa'a isabahu faraitu yuharrikuha yad'u biha. Dan kemudian setelah bentuk lingkaran, beliau mengangkat telunjuknya, lalu aku melihat beliau menggerakkannya sambil berdoa. Ini dalil kalau ada gerakan. Nah, walaupun nanti ada ulama yang mengatakan hadisnya dhaif, ya, tapi tak bisa juga kita salahkan orang yang membahagi telunjuk itu. Nah, jadi tadi yang pertama kan genggam itu terus dijulke. Nah, yang kedua itu dibikin ngeten iki. Nah, lalu pakai dijulke ngeten. Sehingga nanti posisinya bunderan. Nah, kemudian posisi jari tangan kiri berarti sebelah kiri toh. Dalam kitab sunnah disebutkan dari riwayat Ibnu Umar yang berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza jala fi sholati wa ayatahul yumna ala rukbatayhi wa rafa'a isabaihi allati tuliyal ibham al-yumna yata'u biha wa yaduhul yusra ala rukbatihi bi basitoha alaih. Ketika beliau duduk dalam sholat, Nabi SAW meletakkan tangan kanan di paha kanan di paha kanan, lalu beliau mengangkat jari di samping jempol tinggi, dan kemudian beliau berdoa dengannya, sedangkan tangan kiri dibentangkan di atas paha kiri. Nah, ini menjadi dalil bahasanya tangan itu ada yang sebagian di lututnya, sebagian di paha. Jadi enggak di lutut semua, juga enggak di paha semua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kapan mulai mengangkat telunjuk? Jadi mungkin duduk awal langsung diangkat atau ada prosesnya.
Nah, Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim dia berkata berisyarat dengan jari telunjuk dimulai ketika ucapan illallah dari ucapan syahadat. Dilenggah dengan tahiyatulillah wa salawatu wa thayyibat. Assalamu alayka ya ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Niku pendapat Imam Nawawi. Tapi namanya pendapat ya, enggak ada dalilnya, jadi ya bisa diikuti bisa enggak. Berisyarat dilakukan dengan jari tangan kanan bukan dengan yang lain. Jadi yang ditelunjukkan ini kanan. Mungkin ada orang aneh kan sing kiwa, aku kidal loh, enggak. Kidal silakan, tapi dalam beberapa keadaan jenengan tidak boleh memaksakan kidal itu. Kalau kayak contoh misal wong kidal pilih mangan nggo tangan kiwa, pilih cawek nggo tangan tangan niku kleru. Artinya dia harus tetap belajar makan dengan tangan kanan, dia harus tetap belajar cepok dengan tangan kiri. Senajan dia main buat badminton nggo tangan kiwa, ngopo wae nggo tangan kiwa silakan. Tapi untuk dua itu juga mutlak tidak boleh. Dan juga terkait dengan ini juga gitu, nunjuk ini tangan kanan, alasan kidal itu ganti kiwa ini tidak boleh. Jika jari tersebut terpotong atau sakit maka tidak digunakan jari lain untuk berisyarat, tidak dengan jari tangan yang lain, tidak pula dengan jari kiri. Jadi umpami, delalah kok ya ini mungkin pernah grendo nopo terus kepotong driji, tidak punya driji, yo tetap tidak boleh pakai kiri. Ya, jadi tetap itu. Atau mungkin apun dan nggak di Arab itu kan orang nyuri kan dipotong tangannya, mungkin kepotong tangannya gitu, ya sudah tidak bisa diganti dengan gini, ya sudah dengan tangan kanan ya nggak ada apa-apanya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, disunahkan agar pandangan tidak lewat dari isyarat jari, karena ada hadis sahih yang disebutkan dalam Sunan Abu Dawud yang menerangkan hal tersebut. Jadi dalam keadaannya dengan duduk tasahud awal, maka pandangan jenengan setelah niki ditungge ngoten, jenengan melihat sholat secara umum melihat tempat sujud, tak boleh melihat mana-mana. Nah, begitu kemudian jenengan duduk di antara duduk tasyahud, maka pandangan jenengan ke arah jari jenengan. Nah, isyarat tersebut dengan mengarah ke kiblat, jadi ini duduk ke kiblat lurus, boten ditekuk, boten ngeten biasa ditekuk, boten dijalaknya ngeten nggih boten. Nah, isyarat tersebut untuk menunjukkan tauhid dan ikhlas. Nah, pandangan saat sholat, pandangan dalam sholat secara umum yaitu memandang ke tempat sujud. Nah, namun dalam tasawuf pandangan diarahkan ke telunjuk. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan mata punya peran penting dalam menjaga khusyuk. Jadi salah satu sebab khusyuk itu matanya pun jelalatan. Dalilnya ya dari Imam Baihaqi, wal yalzamin nadra maudhi'a sujudi, dan hendaklah pandangan itu tetap ke tempat sujudnya ini secara umum. Nah, kalau dalam konteks tasyahud maka ada hadis dari Imam Nasai, karena idza jalasa fit tasyahudi wa doa yadahul yumna ala fakhidihil yumna. Apabila Nabi itu tasyahud, ya, maka Nabi meletakkan tangan kanan di atas paha kanan. Summa asyara bi isba'ihi, kemudian beliau memberi isyarat dengan jari telunjuknya. Summa falam yazal yuharrikuha yad'u biha, dan beliau terus menggerakkannya. Jadi ada kalimat menggerakkan sambil berdoa. Wala yujawizu basarahu isra, dan pandangan matanya tidak lewat dari telunjuknya. Jadi yang dipandang itu telunjuk ini. Sehingga di sini ya menjadi dalil bahwasanya pandangan diarahkan ke jari telunjuk saat tasyahud. Nah, hikmahnya apa sih kita memandang jari telunjuk? Yang pertama menjaga kekhusyuan biar enggak jelalatan kemana-mana. Kemudian yang kedua itu menguatkan tauhid, di mana telunjuk diangkat sebagai simbol tauhid. Pandangan ke sana menegaskan tentang keesaan Allah. Jadi Allah itu esa. Jadi sudah sampaikan asyhadu alla ilaha illallah tadi, kemudian jenengan sudah tunjukkan, tinggal diaplikasikan sehari-hari, jangan lagi berbuat kesyirikan. Kemudian mengikuti sunnah Nabi, karena Nabi nyontohkan gitu maka kita ikuti. Kemudian menghadirkan doa, dalam riwayat disebutkan bahwasanya yad'u biha, berdoa dengannya, artinya telunjuk menjadi simbol doa dan tauhid. Makanya tadi asyhadu alla ilaha illallah gitu. Walaupun itu apa istilahnya? Tidak ada dalilnya, tapi itu pendapat Imam An-Nawawi. Artinya kalau jenengan mau derek ya monggo, enggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian
Pandangan saat tasawuf menurut sunnah adalah diarahkan ke telunjuk. Hal ini berdasarkan hadis sahih dari Imam Nasai tadi. Hikmahnya adalah menjaga khusyuk, menegaskan tauhid dan menghadirkan doa. Lalu tentang menggerakkan jari, ada hadis dari Wa'il bin Hujr, summa qabada isnataini min asabihi wa halaqa khalqatan. Kemudian beliau menggenggam kedua jarinya, kemudian membuat lingkaran antara jempol dan jari tengah, lalu mengangkat telunjuknya. Kemudian fara'aitu yuharriku hayat ubiyah, dan aku melihat beliau menggerakkannya dan berdoa. Nah, di sini menunjukkan sunnahnya menggerakkan jari telunjuk ketika berdoa dalam tasyahud. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat Imam Malik dan sebagian Syafi'iyah, maka seorang muslim yang sholat cukup mengangkat telunjuknya tanpa digerakkan berulang. Karena riwayat Muslim hanya menyebutkan isyarat. Jadi ulama udah mulai khilaf nih, dan ini digerak terus-terusan apa orang. Karena khawatirnya nanti kata gerak itu tadi jari mau pas pertama seret gitu, tapi kok diyakini terus-terusan. Nah, sebagian ulama yang lain seperti Imam Albani dan seterusnya, maka berpendapat itu digerakkan, tapi ringan itu berarti sidik gitu loh, tidak ini ya. Tapi ada orang yang itu berlebihan. Nah, sehingga para ulama bersepakat tentang diangkatnya hati kudu duding. Namun tentang gerakannya, maka di situ ada terjadi perbedaan. Apakah memang disunahkan terus-terusan, atau itu cuma gerakan pas pertama itu obah dari nutup yang terus obah, atau kemudian obah nih alon. Kesimpulannya, mengisyaratkan telunjuk dalam tasawuf itu sunnah yang disepakati. Kemudian mengangkat terdapat dua riwayat, yaitu dari Imam Muslim, dari Ibnu Umar, kemudian riwayat dari Abu Dawud. Dan ulama berbeda pendapat dalam menggabungkan riwayat tadi. Ada yang memilih tidak menggerakkan, ada yang memilih digerakkan ringan. Intinya adalah ada tauhid dengan duding, ada doa ketika dengan duding, dan harapannya ada kekhusyukan. Nah, sehingga dalam hal ini para ulama Imam Syafi'i, Maliki, Hambali bersepakat tasawuf awal hukumnya wajib. Jadi ini rukun. Jika ditinggalkan dengan sengaja maka sholatnya batal. Jika lupa maka dianjurkan sujud sahwi. Kemudian Imam Hanafi berpendapat tasawuf awal hukumnya juga wajib, tapi jika ditinggalkan sholatnya tidak batal, cukup ditutup dengan sujud sahwi. Nah, kemudian hukum jika tasawuf awal tertinggal, dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi pernah sholat zuhur bersama mereka, lalu beliau berdiri pada 2 rakaat pertama tanpa duduk. Jadi sholat zuhur katanya tasawuf awal kok Nabi langsung berdiri. Jadi Nabi ini nggih nate sumpen. Dengan ampun galak-galak ustadz lali sholatnya keliru, ustadz sholat salah. Nabi men keliru nate gitu. Nah, maka ketika sholatnya ketika menyelesaikan sholat, beliau sujud 2 kali sebelum salam, dan orang-orang pun ikut sujud bersama beliau sebagai ganti dari duduk yang lupa. Dalil ini menunjukkan bahwa jika tasawuf awal lupa ditinggalkan maka cukup dengan sujud sahwi. Maksudnya harusnya kan sujud sahwi, harusnya kan tasawuf awal dan sujud terus ngadeg. Ini tidak usah balik lagi, nggak usah balik lagi, ditutup kanan rakaat 3, 4. Nah, begitu sudah rakaat 3, 4, terus tasawuf akhir innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min adzabil jahannam wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Itu sampai situ boleh, dengan tambahi Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Boleh tambah lagi Allahumma supaya ada tambahannya lagi. Nah, buat rampung kan kudu salam. Nah, karena tadi ada utang wali badane tasawuf awal yang tidak dilakukan, kan kurang tadi. Nah, maka ditutup dengan sujud sahwi. Allahu Akbar. Doanya dua sujud, duduk di antara 2 sujud. Doanya juga duduk di antara 2 sujud. Lebih pilih. Sujud lagi yang kedua. Nah, terus terakhir duduk tawarruk. Boten sang maca dongane, boten sah ketone rijine, langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boten carane.
nek lali. Jadi ampun ngeten. Terus bersujud yang kedua terus berdiri ketiga. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir astagfirullahaladzim aku terus lingguh nek gitu. Itu malah rusak salatnya. Nggih. Paham ya? Makanya pentingnya memahami fikih. Kemarin itu gimana ya? Ada yang nanya apa syarat menjadi imam? Imam ya harus paham fikih. Karena kemarin tuh saya udah cerita belum ya? Jadi ada imam yang ngadeg makmumnya lenggah. Derek. Jadi saya tuh ngisi pengajian tentang IPHI Karanganyar. Jam kalih langkung pun rampung. Ada di sana 2:30. Nah, kalau perjalanan nyileh sampai di jalan tengah jalan itu ada adzan, itu saya mampir ke masjid. Belalah pun masbuk. Kalau pas ngebet niku jamaah niku posisi ini lenggah. Imamnya ngadeg dhewe. Iki linggo kabeh. Kula bingung, sing tak elok sing ndi. Akhirnya kula ngenteni gerakannya padha. Begitu gerakannya padha kula melu. Nah, imami niki enten radinggo. Padahal jelas-jelas dia di depan. Gitu nek pemingking ngoten. Satu enggak dipakai, yang kedua dengan dia tidak pakai suaranya ya alon. Nah, akhirnya saya pas sujud karo ngingu ini gerakannya wong iki gitu. Nah, begitu selesai kan salam. Nah niku imamnya sujud sahwi. Nah jamaah boten melu. Nah begitu kemudian imamnya sudah selesai sujud sahwi, salam kabeh. Nah bareng rampung kan kula penasaran. Nah, salah satu jamaah saya tanyai. Sadurunge kula ngobrol sama imamnya. Mas, iki mau piye ceritane? Kok kowe do minggu dia berdiri. Tadi dia tuh keliru, Pak. Kita udah ingatkan, subhanallah. Jadi nek imam keliru, misalnya saya enggak tasawuf, imamnya ada diingatkan sama jamaahnya, subhanallah, dia wajib balik. Karena ada yang mengingatkan. Dalam kasus tadi tidak ada yang mengingatkan. Karena para sahabat itu benar-benar ikut Nabi, sehingga mereka memahami mungkin iki enek wahyu tertentu sehingga sholatnya ngene ya gitu loh. Makanya Nabi itu pernah sholat asar apa sholat duhur itu cuma 2 rakaat terus pulang. Terus Nabi ditanya oleh sahabat yang di depan masjid, ya Rasul, apakah sholat tadi dijamak? Ora itu. Ya piye to? Nah jenengan sholat namun kali. Oh iya wis bali meneh. Tapi kemudian kembali terus ditambahin 2 rakaat. Salah. Ini boleh ya gitu. Makanya dalam fikih sholat itu luas banget pembahasannya. Nah, karena dia tadi diingatkan, si imam ini diingatkan tetap ngadeg, tidak mau balik gitu kan, maka jamaah dia tetap lingguh karena dia tahu imamnya salah gitu. Oh gitu. Terus habis itu kok jenengan nggak ikut sujud sahwi, dia yang salah, kita enggak gitu. Jamaah kompak gitu, kompak menentang imamnya gitu. Nah maka Bapak Ibu dari Allah, begitu sudah selesai, nah, nanti giliran kalau temui imamnya, Pak Imam. Jadi imam dadaan wong masjid pinggir jalan, jadi mungkin dia bodoh-bodoh wong neneko kemudian sholat. Jenengan iki lho wis ning ngarep, jelas ning ngarep ten tempat imam. Berarti kan jenengan ngerti ning burine kene wong. Enek mik rambungku. Wah, kok mboten demen ngake ngoten. Ya ora apa-apa nek ndak pakai itu ndak apa-apa. Tapi lho jenengan ngimami ya suarane mbok sing banter. Makmum yang tidak dengar lho jenengan gerakannya apa. Mungkin ngapunten. Terus yang kedua, jenengan tuh salah dieleke kaya nekat bae. Nggih ngapunten meleh. Kula bali mau ngapunten terakhir kalau sanjang imam niku nggih ganjarane kathah. Semua makmum yang sholat dapat pahala, imam itu dapat pahala semuanya juga. Jadi nek sholat antar 10, itu imamnya itu pahala piye 10 itu juga. Tapi nek imamnya mboten bener jenengan ya malah dosa piye gitu kan. Makanya nek dados imam nggih tulung kok dipahami tentang bagaimana cara menjadi imam yang baik. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, ngoten nggih. Jadi ketika kemudian kebablasan, nek jenengan salat piyambak kebablasan mboten ngangge tasawuf awal, berarti kan jenengan enggak usah balik. Tapi nek si imam tadi karena ada yang ingatkan ya harus balik. Dong mboten. Jadi tetap harus untuk nganti rampung baru kemudian sujud sahwi. Nah, hikmah dari tasawuf awal, walaupun tidak ada ayat atau hadis khusus menjelaskan hikmahnya, maka sebagian ulama memahami ada hikmah yaitu memperbarui syahadat. Jadi jenengan itu jane tiap hari niku syahadat bolak-balik. Syahadat bolak-balik di pertengahan sholat.
Kemudian juga Anda mengandung salam kepada Nabi SAW dan kepada hamba-hamba Allah yang solih, dan menjadi transisi ibadah antara rakaat awal dan rakaat akhir. Pun ini yang bisa saya sampaikan. Gak ada yang menanyakan? Yang menanya gak? Ya. Kenapa? Kenapa? Bacaan sujud. Jenengan sujud bacane napa subhana rabbiyal a'la. Udah niku jenengan baca. Pas duduk ya Rabbi firli bacaan sujud. Enggak ada. Walaupun nanti ada orang bacaannya ini, nek memang jenengan punya bacaan itu dan ada dalilnya silakan. Tapi yang saya tahu bacaannya ini bacaan sujud. Termasuk jenengan sujud syukur. Misal ya telepon putrane, Bu, alhamdulillah Bu, apa nih? Aku ketompo kerja Bu ning Zimbabwe. Oh iya, alhamdulillah langsung sujud syukur. Boconane nggih subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Jadi boten-boten sing napa-napa. Termasuk ketika jenengan baca ayat-ayat sajdah itu ayat-ayat yang nek teng Quran ku biasanya nek gambarku bae terus digaris. Niku ada 12 atau 14 tempat itu nek jenengan membaca itu apakah dalam waktu sholat, ketika sholat ataukah ketika baca Quran, maka disunahkan dengan sujud tilawah. Nah bacaan ini subhana rabbiyal a'la bihamdihi. Artinya gini, niku bacaan dasare. Tapi nek jenengan punya bacaan lain, aku ngaji ning kono diajari wacanane iki. Nah bahasa iki itu nek jenengan mau pakai, maka pastikan itu ada rujukannya. Nek ada dalile, ada hadisnya silakan, tidak apa-apa. Tapi nek tidak ada, pakai yang standar aja subhana rabbiyal a'la. Ngoten nggih. Ada lagi? Dua kali Pak, dua kali. Jadi begitu tadi kan saya praktekkan sujud ini kan tasawuf akhir toh, karena tadi salah toh tasawuf akhir sampai pada posisi kita hamidum majid, kemudian kita berdoa minta perlindungan dari 4 hal sampai Allah banyak memberikan min fitnatil masih dajjal. Kudune kan selesai kita tutup terus assalamualaikum itu toh harusnya. Nah maka tidak salam kita, tapi sujud dulu. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ping 3. Kemudian Allahu Akbar duduk. Ini berarti duduknya iftirasi bukan tawarruk. Kemudian sujud lagi sekali subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kemudian duduknya balik ke tawarruk. Kemudian jenengan langsung salam. Assalamualaikum. Itu sujud sahwi karena lupa. Nah, jadi lupa yang udah kebablasan tidak usah balik. Nah, mulai kelingannya pas rakaat kepapat. Ya niku nek wong ra mudeng iki bingung. Rakaat kepapat terus kelingan aku mau rata sahur. Piye yo? Akhirnya apa aja? Yang dia lakukan apa? Akhirnya dia batalke salatnya wudu meneh, salat meneh ketawal. Nah, makanya pentingnya belajar itu wonten niku biar gak keliru. Ada lagi? Nama Pak? Kalau sholat dua Pak, itu kan Nama? asalnya kan. Oh gitu. Itu apakah duduknya yang terakhir itu duduk iftirasi atau duduk awal? Iya. Oh pertama, iya terus. Yang kedua mengenai kesalahan dalam sholat, saya pernah lihat di itu kalau imamnya salah tapi ketika belum berdiri sempurna itu ketika diingatkan langsung mengikuti gerakan yang seharusnya Balik nonton maksudnya. Belum berdiri sempurna. Tapi kalau sudah berdiri sempurna itu katanya dilanjut gitu. Itu yang Iya. Tadi ketika jenengan bukan imam, artinya sholat sendiri dan sudah berdiri sempurna, maka dilanjut aja. Tapi ketika jenengan imam, gitu, kami gitu, kedayan duduk, terus posisi ngadeg ya. Berarti diperjelaskan itu setengah kan? Subhanallah. Nah, itu kan bukan perkara yang mudah teman-teman. Ini kan ada imam sih gerakannya cepat bergojek gitu. Allahu Akbar kan ngoten nenten. Nah, dileki sebenarnya tetap balik karena ada yang miliki gitu. Nah, kalau nggak ada yang miliki terus kebablasan ya sujud sahwi solusinya.
Tapi dalam konteks mengucapkan takbir tadi, ada yang memang dia itu ucapan dari sejak berbangun, Allahu Akbar. Ada yang gitu, ada yang kemudian tinggal dikit Allahu Akbar. Nah berarti kan posisi gitu, Pak Mu kan lebih ngangkat serang ini. Begitu lebih diangkat tuh salah, subhanallah, nah, otomatis dia turun. Jadi itu ngaran saya dalilnya yang menjelaskan seperti itu tidak ada. Karena dalilnya nggak ada, maka ada fleksibilitas. Fleksibilitasnya apa? Nek ada yang mengingatkan, nah nanti kita balik. Nek nggak ada bablas, itu nggak apa-apa. Cuman harus pakai sujud sapi. Itu kata. Yang pertama tadi nopo? Oh, sholat 2 rakaat, sholat sunnah atau sholat subuh, atau sholat duha, atau sholat tahajud. Itu duduknya iftirasi atau tawarruk. Maka ulama berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat iftirasi saja, kayak Syekh Albani, kemudian Syekh bin Bas. Ada yang berpendapat tetap duduk tahiyat akhir tawarruk. Nek saya, jangan katakan saya kalau sholat subuh, nah niku saya iftirasi terus, nggak pernah tawarruk. Nek sholat sunnah itu saya iftirasi terus. Jadi monggo, jenengan mau yang mana silakan. Enten teng masjid pundi niku kula ajari rakaate nek 2 iftirasi. Niku pas kula teko masbuk ngoten subuhan ten Karanganyar mereka dadi kadang sok telat ngoten. Niku kula terwingking ya karo tasawuf tak ingeti tawaruk kabeh. Dan kula sing ngajari ten niku iftirasi. Artinya ya mau enggak mau faktanya memang seperti itu. Jadi pemahaman yang memang ada khilaf di dalamnya, jadi kita juga enggak boleh terlalu kaku. Cukup Bapak Ibu dan rahmatullah Allah, wabillahi taufiq yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Wa'alaikum